Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yofian Cherry Darmansyah, NPM 2001072006. Saya kelas IPS B, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang CPU. Apa sih CPU itu? CPU yakni Central Processing Unit, ialah sebuah perangkat keras dalam komputer yang melakukan instruksi dari program komputer dengan melakukan aritmatika, logis, dan operasi input atau output dasar dari sistem. Istilahnya telah digunakan dalam industri komputer setidaknya sejak awal 1960-an. Bentuk desain dan implementasi dari CPU telah berubah selama sejarah, tetapi operasi dasar tetap sama. Berikut adalah gambar CPU-nya. Sejarah CPU. CPU generasi pertama pada tahun 1940-an masih berupa sekumpulan tabung kedap udara yang mirip botol. Botol-botol ini sama dengan tabung yang biasa ditemukan di televisi model yang sangat kuno sekali. Setiap CPU membutuhkan ribuan botol dan daya tahannya hanya beberapa jam saja. Kemudian ia boros tegangan listrik dan perangkat pendinginnya pun berukuran besar. Komputer generasi pertama yang menggunakan CPU model ini ialah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan oleh J.P. Eckert and J.W. Mowgli di Amerika Serikat. Bagian-bagian CPU. CPU itu memiliki 3 komponen utama, yakni unit kendali atau control unit CU, yakni bertugas sebagai pusat dari pengendalian komputer, yakni mengambil data dan instruksi dari memori untuk diproses. Yang kedua, unit aritmatika dan logika atau Arithmetic and Logic Unit ALU, berfungsi untuk melakukan proses perhitungan aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga ialah komponen register yang berfungsi membantu melakukan hubungan interface dari dan ke memori, berfungsi sebagai memori tempat penyimpanan data atau instruksi yang akan diproses. Kemudian fungsi CPU. CPU itu mempunyai fungsi yakni melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama dengan kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. CPU itu mempunyai komponen-komponen, diantaranya yakni casing CPU. Casing CPU itu biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing juga berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Casing CPU juga berfungsi sebagai tempat meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak lagi. Yang kedua, motherboard, yakni merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya. Motherboard itu dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Komponen-komponen yang menjadi bagian dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Yang ketiga, prosesor. Prosesor ialah komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang membutuhkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka akan semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Yang keempat, RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting loh bagi perangkat komputer, karena komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat penampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan pada komponen-komponen lainnya. Yang kelima adalah hard disk. Layaknya seperti sebuah CD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi sebagai penyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi
operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk itu biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Yang keenam, CD atau DVD room. CD atau DVD room itu biasa dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD room adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, and DVD-RW drive. VGA. Yang ketujuh adalah VGA, singkatan dari Video Graphics Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsinya ialah sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. Dia juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Sound card. Sound card itu memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Fungsi lainnya ialah sebagai prosesor audio untuk komputer. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara. Yang kesembilan, power supply. Power supply merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Berfungsi untuk memberikan daya atau listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply ini berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda. Ada yang dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan lain sebagainya. Yang ke-10, cooling fan. Cooling fan atau kipas angin pendingin yang berfungsi dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Cara kerja CPU. Pada saat suatu program akan diakses atau diproses, maka isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke RAM. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data itu diambil oleh control unit, disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator dan control unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output seperti monitor. Nah, itulah pembahasan mengenai 10 bagian CPU dan fungsinya pada komputer, serta cara kerja CPU. Tiap-tiap komponen CPU memiliki peran dan fungsi masing-masing yang penting guna menjunjung kinerja komputer kita agar performanya menjadi maksimal. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.